Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati bal falaysa minni. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Miftah yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang talak. Lebih spesifiknya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang jumlah talak dan konsekuensinya. Konsekuensi talak satu apa? Konsekuensi talak dua apa? Konsekuensi talak tiga apa? Kemudian konsekuensi merujuk sebelum habis masa iddah apa, dan merujuk setelah masa iddah bagaimana. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum talak yang sudah dibatasi tersebut. Ya, tadinya kan tak terbatas tuh. Datang Nabi dibatasi jadi 3. Nah, kita ingin membahas hukum-hukumnya, ya. Maka di sini disebutkan judulnya seperti ini. At-talaqur raj'i wa talaqul ba'in. Kalau di bahasa Indonesia kan nggak enak. Kita Arab Indonesia aja, ya. Arabnya di Indonesiain. Kita kali ini gini aja. Talak rujuk dan talak ba'in. Gitu aja ya. Talak rujuk dan talak ba'in. Apa itu talak rujuk dan apa itu talak ba'in? Ini akan dijelaskan. Yanqasimut talaqu aidan ila qismaini. Talak juga terbagi menjadi 2 bagian. Sebelumnya kan sudah kita bahas talak ditinjau dari segi waktunya. Ada talak sunni dan ada talak, masih ingat? Bid'ah. Ada talak sunnah dan ada talak bid'ah. Masih ingat gak talak sunnah itu apa? Iya, talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya ketika istrinya dalam keadaan suci dan tidak digauli di waktu sucinya tersebut. Jadi kalau ada suami mentalak istrinya di waktu itu atau di waktu tersebut, maka talaknya itu namanya talak sunni. Artinya jatuh talak dan suami tidak berdosa mentalak istrinya, ya. Itu talak sunni.
bukan berarti talak sunnah itu sunnah untuk mentalak istri, bukan ya? Bukan. Tapi nanti dibahas juga ada hukum di mana istri itu sunnah untuk diceraikan. Ya. Kapan sunnah menceraikan istri? Yaitu ketika istri memiliki akhlak yang buruk, keluar rumah nggak pakai izin, buka-bukaan aurat, terindikasi main cowok misalkan. Itu cewek-cewek seperti itu sunnah untuk ditalak. Ya, walaupun ada nanti gambaran di mana sunnah mentalak istri. Cuma yang dimaksud talak sunni bukanlah talak yang disunahkan, bukan. Tapi talak yang tidak berdosa ketika menjatuhkan talak tersebut, karena waktunya tepat sesuai dengan ajaran Nabi. Yang kedua talak bid'i atau talak bid'ah, masih ingat? Gimana generasi tua masih ingat talak bid'ah? Iya, talak bid'ah adalah suami menjatuhkan talak kepada istri di saat istri sedang haid atau sedang suci tapi digauli di waktu suci tersebut. Ya, itu talaknya sah tapi suaminya berdosa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah, selain talak sunni dan talak bid'i, sekarang yang akan dibahas adalah talak roj'i dan talak ba'in. Talak rujuk dan talak ba'in. Yanqasimut talaqu aidan ila qismaini roj'i wa ba'in. Talak terbagi menjadi dua. Ada talak roj'i, artinya talak yang masih bisa dirujuk. Wabain, ada talak yang tidak bisa dirujuk. Bain itu artinya terputus. Bana yabinu, artinya putus hubungan sudah antara suami dan istri sehingga tidak bisa dirujuk lagi. Kalau talak roj'i kan walaupun putus, tapi setidaknya masih ada sedikit tali yang mengikat sehingga masih bisa dirujuk. Kalau bain putus total, artinya tidak bisa dirujuk. Jadi ada talak roj'i, talak yang masih bisa dirujuk, dan ada talak bain, talak yang sudah tidak bisa dirujuk lagi. Kemudian akan dijelaskan satu persatu apa itu talak roj'i secara definitif dan apa talak bain. Pertama talak roj'i. Fattalaqur roj'i huwa an yutalliqal hurru zawjatahul madkhulu biha al-madkhula biha talqatan aw talqataini bi ghairi iwadin raji'in ilaihi. Singkatnya seperti ini. Yang namanya talak roj'i adalah seseorang mentalak istrinya dengan talak satu dan talak dua. Jadi talak satu dan talak dua dinamakan talak roj'i, artinya masih bisa dirujuk. Dengan syarat si wanita yang ditalak satu atau talak dua tersebut sudah pernah digauli oleh suaminya. Ya, artinya kalau belum pernah digauli, kawin pagi jam 8 akan, malam-malam habis isya berantem cerai. Ya, boro-boro di unboxing, megang aja, ya belum udah cerai. Artinya apa? Menikah, artinya diceraikan sebelum berhubungan badan, ya. Nah, perempuan seperti itu yang diceraikan sebelum hubungan badan, bahasa kitanya itu berarti janda kembang. Janda kembang ya? Janda tapi rasa perawan.
Lihat surat naon teh, surat Al-Ahzab ayat 49. Ya, Al-Ahzab ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita beriman, kemudian kalian mentalaknya sebelum kalian menggaulinya, sungguh mereka itu tidak wajib menjalankan masa iddah. Misalkan nih ada perempuan dinikahin jam 8 tadi ya, malam diceraiin, belum hubungan badan. Nah besok pagi si perempuan udah bisa nikah sama laki-laki lain. Kenapa? Karena wanita yang belum digauli kemudian dicerai, maka tidak ada iddah baginya. Jadi iddah itu dijalani hanya oleh wanita-wanita yang pernah digauli oleh suaminya atau mantan suaminya, ya. Maka di sini disyaratkan yang namanya talak rujuk adalah talak 1 atau talak 2 kepada seorang perempuan dengan syarat perempuan itu pernah digauli. Ya, misalkan ya layaknya rumah tangga biasa, hubungan badan, kemudian berantem, akhirnya talak 1 masih bisa dirujuk, ya. Talak 2 masih bisa dirujuk. Nah itu namanya talak roj'i atau talak rujuk, yaitu talak 1 atau talak 2 yang mana si perempuannya sudah pernah digauli. Kalau belum pernah digauli, maka dia tidak wajib menjalani masa iddah dan si laki-laki tidak bisa untuk merujuknya. Saya kasih contoh. Ini masih sama seperti yang tadi, nikah jam 8 pagi, jam 8 malam cerai. Akhirnya jam 9 malam, sejam kemudian kangen. Neng, rujuk, dirujuk sama suaminya, udah nggak bisa. Kenapa? Karena si perempuan itu belum sempat digauli. Kalau belum sempat digauli, berarti ketika dia ditalak, dia langsung bebas dari si laki-laki tersebut, tidak menjalani masa iddah. Kalau tidak menjalani masa iddah, maka tidak bisa dirujuk. Karena yang namanya perempuan yang bisa dirujuk itu hanya perempuan yang menjalani masa iddah saja. Kalau perempuan itu tidak menjalani masa iddah, maka tidak bisa dirujuk. Sampai sini paham ya? Saya gambarin lagi dah biar yang paham lebih paham. Ada perempuan yang dinikahi, kemudian belum sempat hubungan badan, akhirnya dicerai. Pertanyaannya, si perempuan wajib menjalani masa iddah nggak? Nggak wajib. Sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 49. Perempuan yang dinikahi kemudian langsung diceraikan tanpa digauli, maka perempuan tersebut tidak wajib menjalani masa iddah. Konsekuensi tidak terkena masa iddah apa? Tidak bisa dirujuk. Nah, kan si perempuan tadi tidak menjalani masa iddah kan? Berarti konsekuensinya apa? Tidak bisa dirujuk. Karena perempuan yang bisa dirujuk hanya perempuan yang menjalani masa iddah. Itu contoh pertama. Contoh pertama yaitu perempuan yang tidak menjalani masa iddah. Berarti konsekuensinya dia tidak bisa dirujuk, ya. Nah, perempuan kedua adalah perempuan yang menjalani masa iddah. Kenapa dia menjalani masa iddah? Karena ketika dia berada di dalam ikatan pernikahan, dia sempat hubungan badan. Nah, selama dia menikah, dia pernah hubungan badan layaknya suami istri. Nah, ketika dicerai, maka si perempuan ini wajib menjalani masa iddah karena dulu pernah digauli. Pak Ustadz, apa bedanya? Kok perempuan yang pertama tadi tidak wajib menjalani masa iddah, sementara perempuan yang kedua wajib menjalani masa iddah?
Bedanya adalah si perempuan pertama rahimnya itu masih suci, belum dimasuki bibit-bibit jahat. Bibit-bibit jahat. Ya, jadi rahimnya itu masih suci. Maka ketika dia diceraikan, maka dia tidak wajib menjalani masa iddah, karena fungsi masa iddah adalah untuk mendeteksi rahim. Apakah si rahimnya itu ada calon bayi atau tidak. Sementara perempuan yang tidak pernah digauli, maka rahimnya suci. Ya sudah, ketika dicerai tidak wajib menjalani masa iddah. Tapi wanita yang pernah berhubungan badan semasa di dalam ikatan pernikahannya, ketika dicerai dia wajib menjalani masa iddah. Untuk apa? Untuk mendeteksi dan mengetahui status rahimnya. Ini di dalam rahimnya ada jabang bayi atau tidak. Ya, kalau ternyata udah suci sekali, kemudian haid, oh itu membuktikan rahimnya bersih. Kenapa harus menjalani masa suci kedua, masa suci ketiga? Itu ta'abbudi, itu perintah Rasul, kita taati aja dah, ya. Nah, jadi seperti itu. Sebetulnya untuk mengetahui rahimnya itu bersih atau tidak, cukup dengan suci dan haid pertama. Adapun suci dan haid kedua, ketiga itu ya semata-mata menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Ta'abbudi bahasa fikihnya, ya. Paham ya bedanya ya? Ada perempuan yang wajib menjalani masa iddah, ada perempuan yang tidak wajib menjalani masa iddah. Konsekuensinya yang wajib menjalani masa iddah berarti dia masih bisa dirujuk. Yang tidak menjalani masa iddah berarti tidak bisa dirujuk. Saya ulang lagi definisinya. Fattalaqur raj'i huwa an yutalliqal hurru zawjatahu al-madkhula biha talqatan aw talqataini bi ghairi iwadin raji'in ilai aw yutalliqul 'abdu zawjatahu al-madkhula biha talqatan wahidatan kadzalik. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci karena masalah perbudakan ini sudah tidak ada lagi. Dulu memang manusia dalam Islam terdiri dari dua kasta. Kasta merdeka dan kasta hamba sahaya. Kasta hamba sahaya ini statusnya setengah dari orang merdeka, maka apa-apapun jadi setengah. Ya, kalau orang merdeka batas talaknya 3, maka seorang budak batas talaknya cuma 2. Kuotanya lebih dikit, dibikin 1,5 soalnya nggak bisa. Ya, 2 ada lebih dikit. Ya. Nah, jadi seperti itu. Yang namanya talak raj'i ini bahasa singkatnya ya. Kalau bahasa kitabnya agak belibet dikit. Bahasa singkatnya itu seorang suami mentalak istrinya dengan talak 1 atau 2 kepada istrinya yang sudah digauli. Dan juga sebetulnya tambahan lagi dengan syaratnya. Dan juga tanpa adanya iwad itu kemana artinya apa? Imbalan. Tanpa adanya imbalan. Kalau talak ada imbalan namanya apa? Khulu. Ya, talak khulu. Seorang suami mentalak istrinya yang mana istrinya itu adalah istri yang sudah digauli dengan talak 1 atau talak 2 tanpa imbalan. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, yang umum aja. Bahasa umum dan singkatnya begini. Seorang suami mentalak istrinya dengan talak 1 dan talak 2, selesai deh. Ya, karena jarang hubungan badan nggak pakai hubungan nikah nggak pakai hubungan badan itu jarang. Atau juga talak khulu juga jarang. Definisinya kita korupsi dikit deh ya, yang panjang-panjang. Seorang suami mentalak istrinya dengan talak 1 dan talak 2.